Assalamualaikum pemirsa di Via TV Unpad. Perkenalkan, nama saya Andan Sujana dari Fakultas Peternakan, sekaligus peneliti di Pusat Studi Ilmu dan Teknologi Peternakan. Pada kesempatan ini saya ingin sharing berkaitan dengan puyuh dan mengenal produk olahannya. Kita bicara mengenai keunggulan ternak puyuh. Ya. Yang pertama dari sisi sebagai produk, ya, puyuh ini sebagai produk penghasil pangan yang nilainya murah, ya, kemudian ekonomis dan juga diperlukan modal yang relatif kecil, gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana puyuh ini bisa dipelihara dalam jumlah yang cukup banyak pada lahan yang terbatas, gitu ya. Jadi sering dipelihara dalam dalam bentuk kandang yang bertingkat, gitu ya, sehingga sangat efisien dari sisi lahan. Kemudian kita lihat puyuh ini merupakan sumber protein, ya, ada telur, ada daging, ya. Kemudian bisa juga produknya ini diolah menjadi produk olahan yang sangat bervariatif. Kalau kita lihat dari sisi potensi, ya, puyuh ini memiliki sifat reproduksi yang siklusnya sangat cepat, gitu ya. Bayangkan dari mulai menetas sampai dia bertelur itu hanya diperlukan waktu kurang dari 6 minggu. Ya, jadi rata-rata memang di 6 minggu, 42 hari, puyuh sudah bisa bertelur. Ya. Ini paling cepat di antara spesies-spesies unggas yang lainnya. Kemudian dari sisi produksi juga cukup tinggi. Gitu ya. Jadi salah satu unggas lokal yang memiliki tingkat produktivitas tidak kalah dengan ayam ras, ini puyuh, ya, karena sudah tidak memiliki sifat mengeram. Kemudian kita lihat tadi dari sisi ruangan yang diperlukan relatif sedikit dan juga baik untuk ternak riset, ya, untuk percobaan. Gitu ya. Jadi kalau kita jadikan sebagai sampel untuk kita lakukan penelitian itu sangat responsif. Ya, kita berikan treatment pakan, kita berikan treatment apapun, gitu ya, perlakuannya sangat responsif. Kemudian dari sisi efisiensi, jadi puyuh ini mengkonsumsi makanan atau ransumnya sangat sedikit, gitu ya, hanya 20-25 gram saja per hari. Sementara kalau kita hitung, ya, terhadap produktivitas telurnya, itu keuntungannya lumayan besar, ya. Jadi itu dari sisi potensi dan manfaat. Nah, ini perbandingan bagaimana produksi telur dari beberapa spesies ternak unggas, ya. Kalau dibandingkan dengan ayam petelur ras, memang masih sedikit lebih tinggi ayam petelur, tapi puyuh tidak kalah, gitu ya. Produksinya bisa dari mulai 250 butir sampai 300 butir per tahun. Dan bisa dipelihara sampai 2 tahun, gitu ya. Kalau bibitnya bagus, kemudian cara pemeliharanya bagus, pemberian pakannya bagus, itu sangat produktif, gitu ya. Pemirsa di Via TV Unpad, saya akan mencoba mengenalkan jenis-jenis puyuh yang ada di Indonesia, ya. Jadi kalau kita lihat dari tipenya, itu ada yang petelur, ya. Jadi khusus untuk menghasilkan telur, dia produktivitasnya cukup baik. Di antaranya jenis Cotonicea japonica. Kemudian ada juga puyuh pedaging, ya. Ada Bob White atau juga dari jenis French Coil, ya, yang berasal dari Prancis. Atau banyak juga kita temukan puyuh-puyuh yang masih berkeliaran, gitu ya, di hutan, di semak-semak. Di antaranya puyuh turnix, ya. Kalau di Jawa Barat sering disebut dengan puyuh gonggong. Atau puyuh turnix tadi, atau ada jenis lain, ya, seperti puyuh batu atau puyuh loreng, ya. Dan itu kalau kita pelihara untuk menghasilkan telur sedikit, gitu ya, jadi lebih kepada hobi saja, ya, untuk pensi. Kita lihat satu persatu barangkali, ya, untuk yang jenis petelur. Dari jenis Cotonicea japonica ini karena tujuannya untuk produktivitas telur, dari ukurannya itu relatif kecil, gitu ya. Jadi betinanya itu kurang dari 200 gram, kemudian jantannya lebih kecil lagi. Dan di unggas itu yang
satu-satunya spesies di unggas yang jantannya lebih kecil itu hanya di puyuh gitu ya. Sementara kalau unggas lain ayam, angsa, entok itu pasti selalu jantannya, apalagi kalkun itu sangat terlihat kontrasnya, jantannya lebih besar. Kemudian, nah bobot telur puyuh untuk yang jenis petelur ini antara 10 sampai 12 gram. Ya. Jadi biasanya di kisaran itu. Atau per kilonya biasanya rata-rata antara 90 sampai 100 gitu ya. Kemudian, nah ini awal bertelurnya 6 minggu dan konsumsi ransumnya untuk yang jenis petelur memang relatif lebih sedikit ya dibandingkan lebih kecil dibandingkan dengan yang pedaging. Ini jenis yang petelur ada blaster, kemudian ada autumn, ada juga yang jenis puyuh kotunik-kotunik jenis yang lokal. Kita lihat yang pedaging ya. Tadi ada jenis puyuh malon ya. Ini pengembangannya lebih banyak di wilayah sekitar Jawa Tengah dan Jogja. Orang sering menyebutnya malon itu manuk londo gitu ya. Jadi puyuh Belanda gitu ya. Yang merupakan ini juga hasil persilangan dengan puyuh kotunik japonica yang relatif ukurannya besar ya. Karena untuk pedaging itu kan diperlukannya daging yang cukup banyak gitu ya. Jadi kalau tadi hanya 200 gram yang petelur, ini sampai di atas 300-an ya bobotnya. Kemudian warnanya juga lebih khas ya. Koturnik lebih banyak hitam dan coklat, kalau ini lebih ke krem ya warnanya. Jantan betinanya kita bisa lihat, selalu pada puyuh itu betina lebih besar dibandingkan dengan yang jantan. Kemudian kalau sifat karakteristik daripada reproduksinya hampir sama dengan yang koturnik ya. Jadi lama menetasnya 16-17 hari, mulai bertelur juga 6 minggu gitu ya. Di yang lain, di jenis yang lain untuk yang pedaging ada French Coil dan yang di bawah ada Bob White. Ya. Bob White di kita di Indonesia pengembangannya relatif tidak begitu baik karena beberapa sifat itu berbeda gitu ya. Artinya sangat berbeda dengan karakteristik jenis-jenis puyuh yang lainnya. Misalkan dari sisi warna kerabangnya putih gitu ya. Yang ini yang mungkin akan sulit kalau kita bisa jual ke pasar gitu ya. Termasuk juga dari sisi reproduksinya ya, agak lambat dibandingkan jenis puyuh yang koturnik ya. Jadi pengembangannya untuk yang jenis pedaging lebih banyak ke yang malon ya. Nah, ini yang pensi tadi ada jenis puyuh turnix atau gonggong ya. Itu sangat indah sekali dari sisi warna gitu ya. Kemudian ada juga jenis yang lainnya, ada puyuh batu, loreng dan sengayan ya. Nah, di kita di kampus Papet Unpad ini, kita sedang mengembangkan, bukan sedang ya, sedang dari tahun 2014, kita mengembangkan puyuh pajajaran jenis yang petelur dan pedaging. Nah, ada beberapa kelebihan ya dari puyuh yang kita kembangkan, terutama untuk yang petelur, selain kita pertahankan kualitas bibitnya ya, salah satu kelebihan yang lain, di antaranya kita bisa lakukan auto-sexing. Jadi auto-sexing ini maksudnya pada saat puyuh ini menetas, baik yang jantan dan betina itu sudah kita bisa lakukan pemisahan dari warna bulunya. Jadi kita kelebihannya itu, kemudian dari sisi kualitas kita bisa jamin bahwa puyuh yang jenis petelur puyuh pajajaran ini tidak terjadi perkawinan inbreeding, tidak perkawinan sedara. Karena pada level parent stocknya kita lakukan persilangan. Jadi awalnya dari mulai tahun 2014 ini kita lakukan proses pemurnian, ya, kemudian pengujian secara individu untuk mendapatkan tetua-tetua baik yang female lain, yang male lainnya yang betul-betul murni. Ya. Sehingga pada level parent stocknya kita lakukan persilangan. Nah, kelebihannya itu. Dan sudah kita kembangkan di beberapa mitra. Ya. Jadi tidak dikembangkan di kampus saja, tapi kita lakukan diseminasi ke beberapa wilayah, sampai ke wilayah Kuningan dan beberapa wilayah di Jawa Barat lainnya. Ya. Termasuk ada yang terdekat di masyarakat di kita, dekat sekitar kampus, maksudnya masyarakat sekitar kampus di Jatinangor, di daerah Kecamatan Sukasari. Ya. Kebetulan kita juga sedang kembangkan di situ. Nah, sementara untuk yang jenis yang pedaging, puyuh pajajaran pedaging, kita sedang kembangkan dari jenis puyuh malon ya untuk male lainnya, dan juga hasil seleksi dari kotunik-kotunik yang diarahkan ke pedaging, sehingga dari sisi bobot ini relatif besar ya.
Itu kelebihan puyuh Pajajaran yang kita sedang kembangkan, baik yang pedaging maupun yang petelur. Nah, berikutnya kita bicara produk ya. Jadi puyuh ini tadi menghasilkan beberapa jenis produk utama tentunya yang bisa dikonsumsi ya sebagai produk pangan. Ada telur konsumsi ya. Kemudian kalau kita usahanya dalam pembibitan, kita bisa menghasilkan telur tetas atau hatching egg. Dan juga produk lainnya berupa daging ya. Daging ini bisa berasal dari khusus jantan yang dibesarkan ya. Pada saat menetaskan kemungkinannya itu 50% jantan, 50% betina. Sehingga yang jantannya kita bisa kembangkan, kita besarkan, pertumbuhannya sudah selesai, kemudian kita potong. Atau khusus yang dari pedaging ya. Kalau yang dari pedaging, jantan betinanya bisa dipotong untuk yang final stocknya. Nah, atau juga bisa kita manfaatkan jenis yang atau puyuh yang sudah tidak produktif, baik yang pedaging maupun petelur, kemudian itu dimanfaatkan juga sebagai penghasil daging. Nah, kita bisa lihat turunan produknya ya. Untuk yang daging ya kita lihat. Kita bisa lakukan atau kita bisa olah menjadi puyuh bakar dan puyuh goreng ya. Dan ini sangat luar biasa rasanya. Saya bisa jamin gitu ya. Dengan ayam, dengan jenis unggas yang lainnya, rasanya puyuh memang ada lebih lah gitu ya dari sisi rasa gitu yang bisa kita rasakan ya. Sayang ini nggak bawa produknya. Jadi kita bisa olah dalam bentuk puyuh goreng maupun puyuh bakar gitu ya. Kemudian bisa juga dibuat seperti puyuh crispy ya, yang mungkin kalau di ayam itu seperti ayam peracikan gitu ya, dibikin tepung, digoreng dan seterusnya. Kemudian bisa juga diolah dalam bentuk abon ya, atau juga kalau di wilayah Sukabumi itu sudah familiar dengan bakso puyuh gitu ya. Jadi bakso yang bahan baku dagingnya itu tidak dari daging ayam atau dari daging sapi, tapi dari puyuh ya, dan itu tidak kalah rasanya. Untuk yang telur ya, kita bisa lihat ada sate telur puyuh ya. Jadi di makanan pelengkap, di bubur, di beberapa makanan atau kulinernya ini kita sering temukan sate puyuh ya. Sate telur puyuh. Kemudian juga bisa kita buat dalam bentuk telur selimut gitu ya. Ini pernah booming di sekitar 2000 sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi 2016, 2015, teman-teman mahasiswa di Papet itu kegiatan kewirausahaannya berbasis ternak puyuh gitu ya. Di antaranya telur selimut ini laku keras gitu ya. Jadi mahasiswa biasanya sarapannya itu telur puyuh selimut. Kemudian bisa kita juga olah menjadi telur asin ya. Jadi untuk mendapatkan margin yang lebih dari produk puyuh ini, kita lakukan pengolahan dalam bentuk telur asin. Atau bisa juga dalam bentuk pindang telur. Ya. Bahkan pernah juga, ini yang paling bawah, kita jadikan produk dari daging, ya, kita olah menjadi biskuit puyuh gitu. Ini menarik. Jadi orang yang tidak suka dengan rasa daging ataupun ini bisa dalam bentuk lain gitu ya, dalam bentuk biskuit puyuh. Barangkali itu yang bisa disampaikan sebagai bahan ataupun sharing untuk sesi kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.